Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong Kiai Haji Muhammad Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong Bapak Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum dan juga selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfia Eka Agustin dari Prodi Matematika akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bahasa Indonesia. Secara garis besar, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara yang digunakan di Nusantara sejak lama. Bahasa Melayu memiliki banyak dialek, dan dialek Melayu Riau menjadi dasar pembentukan bahasa Indonesia. Apa itu dialek? Dialek ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok orang tertentu dalam suatu wilayah. Wilayah geografis atau sosial, semisal bahasa Jawa. Ada dialek Jawa Ngoko, Jawa Krama, dan Jawa Krama Injil. Lanjut ke topik, sumber bahasa Indonesia. Mesti ada pertanyaan yang timbul tentang kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai digunakan sebagai alat komunikasi bahasa. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7 Masehi di kawasan Asia Tenggara, termasuk pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perhubungan, perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7 Masehi di kawasan Asia Tenggara, termasuk pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bukti-bukti penggunaan bahasa Melayu pada abad ke-7 adalah yang pertama, prasasti kedudukan Bukit di Palembang Berangka pada tahun 683 Masehi. Kedua, prasasti Talang Tuwo di Palembang Berangka tahun 684 Masehi. Yang tiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat Berangka tahun 686 Masehi. Prasasti Karangberahi di Jambi Berangka tahun 688 Masehi. Selanjutnya, prasasti Gandasuli di Jawa Tengah Berangka tahun 832 Masehi. Fungsi bahasa Melayu pada masa Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa pengantar atau lingua franco, bahasa perdagangan, bahasa resmi kerajaan. Jadi, bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai alat komunikasi di Nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka. Peran bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan bahasa persatuan menjadi dasar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yakni peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tetapi pasti berkembang dan bertumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini perkembangannya menjadi demikian pesat sehingga bahasa ini telah menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Istilah bahasa Indonesia disetujui pada 2 Mei 1926 dan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda ini mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 bulir kebulatan tekad sebagai berikut. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini memiliki makna untuk menjaga persatuan bangsa, mencintai tanah air, dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Untuk penjelasan selanjutnya, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena yang pertama, sudah menjadi bahasa perhubungan dan perdagangan di
di Nusantara sejak berabad-abad serta memiliki sistem bahasa yang sederhana. Nah, yang kedua, sistem bahasa sederhana. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa sehingga mudah dipelajari, seperti bahasa Madura yang sulit dipelajari. Masih ada tiga tingkatan, yaitu Hijaiyah, Engkipunten. Nah, yang ketiga, diterima dengan sukarela. Suku-suku di Nusantara dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Dan juga yang keempat, peran dalam kebudayaan. Bahasa Melayu ini memiliki kemampuan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia. Nah, tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. Salah satunya adalah yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. Afan Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu pada tanggal 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ketiga, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Itu yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2 sampai 2 November 1978. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, kedudukan ini didasarkan pada Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan dan identitas nasional, alat pemersatu sebagai berbagai suku bangsa, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Digunakan di seluruh wilayah Indonesia, hampir semua warga negara Indonesia memahaminya. Untuk yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah sebagai bahasa nasional, bahasa resmi negara, dan alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan juga alat pemersatu berbagai suku bangsa, alat perhubungan antar daerah dan juga antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan juga menangkal radikalisasi atau perpecahan sosial, menyekat penyebaran paham-paham ekstrim yang berpotensi memecah belah masyarakat, menyampaikan pesan-pesan yang menekankan pentingnya toleransi, keberagaman dan juga kebersamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.